Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bareng IP yang masih setia ngebawain alur film India. Kali ini IP mau ngebawain alur filmnya Shah Rukh Khan yang berjudul Fan yang rilis di tahun 2016. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung melapak tumpak tung 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 der. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak remaja yang bernama Gaurav Khanna. Ia sangat mengidolakan seorang aktor India yang bernama Aryan Khanna. Saking ngefansnya, ia hafal lagu, gerakan, dan tarian yang dilakukan sama idolanya itu. Gaurav mempunyai usaha warnet. Suatu sore, dia harus nutup warnetnya karena akan ngikutin kontes mirip artis. Terlihat dua orang di sana yang lagi main game. Mereka diusir karena waktunya udah habis. Tiba-tiba datang seorang cewek yang akan membuat surat pengajuan visa ke Amerika. Dia bernama Neha. Neha yang sweet-sweet gemoy bikin Gaurav nggak bisa nolak. Tiba-tiba datang 3 orang pria yang masuk ke dalam warnetnya. Gaurav ngasih tahu ketiga pria itu kalau warnet mau tutup. Tapi mereka nggak mau pergi. Akhirnya Gaurav dan ketiga pria itu terlibat pikbuk. Ngeliat ada keributan, Neha balik lagi dan mencoba untuk membantu Gaurav. No, thank you. Gaurav akhirnya tiba di tempat kontes. Dia sedang bersiap-siap dibantu oleh ibu dan ayahnya. Ia begitu semangat mengikuti kontes ini agar bisa bertemu dengan Aryan. Akhirnya, Gaurav berhasil memenangkan kontes tersebut dan mendapatkan piala serta uang tunai. Keesokan harinya, Gaurav bersiap menuju Mumbai pakai kereta untuk ketemu sama idolanya yang akan berulang tahun 2 hari lagi. Sebelum berangkat, orang tuanya menitipkan hadiah untuk Aryan Khanna. Gaurav diam-diam masuk ke kereta enggak beli tiket. Di kereta, tampak Gaurav bersembunyi menghindari kondektur. Ia melakukan ini bukan karena nggak punya duit, tetapi dia ingin mengikuti jejak Aryan. Karena waktu pertama kali ke Mumbai, Aryan naik kereta tanpa tiket. Gaurav minta izin untuk duduk di samping abah-abah. Ia lalu memesan makanan vegetarian sama penjual yang ada di sampingnya. Nggak disangka, si abah itu melaporkannya ke kondektur dan petugas kereta. Kontan, petugas kereta langsung menangkap Gaurav dan akan membawanya ke kantor polisi. Gaurav ngejelasin kalau dia bukannya tidak sanggup beli tiket, namun ia ingin seperti Aryan Khanna. Ngedengar itu, polisi nggak ngeladenin. Ketika akan dibawa, tiba-tiba Gaurav membuka pintu kereta dan berniat bunuh diri. Singkat cerita, sampailah Gaurav di Hotel The Light. Kepada pelayan hotel, dia meminta kamar 205. Karena dulu Aryan pernah menginap di hotel ini dan menempati kamar 205. Ternyata kamar 205 sudah terisi. Ia rela membayar 2 kali lipat agar bisa menempati kamar itu. Dan akhirnya ia mendapatkan kamar 205. Dan ketika masuk ke dalam, dia langsung selfie-selfie dan menyalakan lilin ulang tahun untuk Aryan Khanna. Keesokan harinya, terlihat ribuan orang berkumpul di depan rumah Aryan Khanna. Gaurav mencoba menerobos masuk, namun pihak keamanan menghalanginya. Sang idola lalu muncul dari atas menyapa para penggemarnya. Saking padatnya, si Gaurav nggak bisa bertemu. Bahkan kado dari orang tuanya pun hancur terinjak-injak.
Karena lapar, Gaurav pun makan di warteg. Ia melihat TV yang memberitakan bahwa Aryan Khanna mulai tersingkir popularitasnya oleh seorang artis pendatang baru yang bernama Sid Kapoor. Bahkan, Sid Kapoor akan melaporkan Aryan Khanna karena penganiayaan terhadapnya. Setelah makan, Gaurav menyendiri di tepi laut. Ia nggak terima idolanya akan dilaporkan polisi. Gaurav bertekad akan melawan Sid Kapoor. Besok harinya, Sid Kapoor terlihat sedang syuting. Gaurav lalu menghampirinya. Dia ngomong kalau dia mengidolakannya. Gaurav lalu menunjukkan kebolehannya berakting di depan Sid Kapoor. Ia lalu dibawa ke ruangan pribadinya Sid Kapoor. Dan di ruangan ini, ia bertanya kenapa dia membenci Arya Khanna. Tiba-tiba, Gaurav mengeluarkan pialanya dan memaksa Sid Kapoor meminta maaf dan penyesalannya karena telah menghina Aryan Khanna sambil merekamnya. Video itu kemudian menyebar di televisi dan YouTube. Di rumahnya, Aryan Khanna terlihat bersama kedua anak dan istrinya. Mereka sedang menonton berita di televisi. Tiba-tiba, sekretaris Aryan datang. Dia ngasih tahu sebuah video yang menunjukkan kalau Gaurav memaksa Sid Kapoor melakukan video pernyataan itu. Mereka lalu menghubungi Gaurav. Gaurav senangnya nggak ketulungan ditelepon sama idolanya. Aryan menanyakan keberadaan Gaurav. Ia menjawab kalau dia sedang berada di Hotel The Light, kamar nomor 205. Aryan memerintahkan Gaurav untuk menunggu di sana karena ia akan mengirimkan mobil pribadi untuk menjemputnya. Gaurav langsung menghubungi orang tuanya tentang kabar ini. Tiba-tiba pintu kamarnya ada yang mengetuk. Gaurav mengira itu adalah orang suruhan Aryan. Begitu dibuka, dua orang polisi akan menangkapnya karena penganiayaan terhadap Sid Kapoor. Gaurav berusaha kabur dari polisi, namun sia-sia. Polisi akhirnya menangkap Gaurav dan memasukkannya ke sel tahanan. Di sel tahanan, Gaurav digebukin. Ia menangis kesakitan. Tiba-tiba, Aryan datang ke kantor polisi. Dia lalu memberi sejumlah uang untuk polisi dan menyuruh mereka menahan Gaurav selama 2 hari aja, lalu mengantarkannya ke stasiun. Gaurav terkejut karena idolanya datang ke sana dan dia mengadu karena perlakuan polisi kepadanya. Pada awalnya, Gaurav sangat senang karena ia bisa ketemu dengan sosok idolanya. Tetapi Gaurav dibikin terkejut dan sereset-sereset karena polisi yang ngebawanya itu ternyata disuruh oleh Aryan. Aryan menilai Gaurav telah melanggar hukum dan harus menerima risikonya. Gaurav merasa tidak bersalah karena dia adalah fansnya. Dia bahkan rela membunuh demi Aryan. Aryan mengatakan, kalau kau bukanlah penggemarku, aku tidak akan meluangkan waktu untuknya, walaupun hanya 5 detik aja. Aryan akhirnya memberi peringatan untuk Gaurav. Ia harus pulang kembali ke tempat asalnya. Setelah dibebaskan, Gaurav kembali pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Gaurav memutuskan menjual warnetnya. Dia bahkan mencopot semua poster idolanya dan membakarnya. Ia lalu bertekad mulai saat ini, idolanya yang akan mengejar penggemarnya. पहले फैन स्टार के पीछे भागता था. Waktu pun berlalu. 1 tahun kemudian, diberitakan Aryan Khanna akan mengadakan pertunjukan di London. Terlihat Gaurav memasuki sebuah tempat yang bernama Madame Tussauds, dan di sana banyak pengunjung yang datang ke tempat itu untuk berfoto dengan patung lilin orang-orang terkenal di dunia, termasuk patung Aryan Khanna. Gaurav lalu memperlihatkan wajahnya yang mirip dengan Aryan Khanna kepada seorang bocah.
Bocah itu sontak berteriak kepadanya. Seketika, semua orang yang berada di sana langsung sibuk memfotonya. Mereka mengira ia adalah Aryan Khanna. Tapi, tiba-tiba Gaurav berulah dengan patung lilin Aryan Khanna. Looks bad, yeah? See? मेरे टिकट के पैसे वापस चाहिए because Aryan Khanna is बोल रहा. Mr. Property Agent, this is me. Semua orang terkejut dan kecewa terhadap sikapnya, hingga pihak keamanan akan menangkapnya. Tetapi Gaurav berhasil lolos. Namun, pihak keamanan London mendatangi Aryan Khanna yang asli dan melayangkan surat penahanan untuk dirinya. Aryan akhirnya diborgol dan dibawa ke kantor polisi, sedangkan Gaurav terlihat berada di stasiun kereta api. Bukti video di kantor polisi pun diperlihatkan. Dia terkejut dan sadar kalau itu bukanlah dirinya. Setelah pengacaranya datang, Aryan dibebaskan kembali. Aryan tampak emosi kepada polisi London yang menangkapnya. Bahkan, kesombongannya diperlihatkan kepada diplomat India yang membantunya. Ia kemudian menaiki jet pribadinya untuk terbang menuju Dubrovnik. Namun, tak diduga Gaurav menelponnya. Ia hanya meminta satu syarat agar dia tidak mengganggunya lagi. Syaratnya yaitu dia harus membuat permohonan maaf dirinya yang diucapkan langsung di atas panggung. Tapi Aryan menolaknya. Scene pun berpindah ke kota Dubrovnik, Kroasia. Terlihat Gaurav sedang berjalan santai lalu membeli sebuah sandwich. Ia masuk ke sebuah ruangan dan merubah penampilannya. Gaurav menyamar menjadi seorang kru yang bernama Nixie Jelopra. Sesampainya di Dubrovnik, Aryan akan mengadakan pertunjukan di pernikahannya putri Mr. Butiani. Aryan meminta seluruh anak buahnya untuk mengawasi tempat ini dan mencari Gaurav. Gaurav kembali meneror Aryan. Ia masuk ke ruangan make up, kemudian menuliskan sebuah pesan di cermin. Pesan itu adalah Gaurav menciptakan Aryan. Aryan menyapa para tamu. Tak diduga, Gaurav melakukan hal yang sama. Ia juga sengaja mencolek-colek tubuh wanita saat berdansa. Hal ini membuat Mr. Butiani murka dan mengusirnya. Sedangkan Gaurav berhasil lolos. Aryan Khanna. What bullshit? You know me for years. Aryan akhirnya pergi dari rumah Mr. Butiani. Saat menaiki mobilnya, Aryan melihat Gaurav lalu berlari mengejarnya. Scene pun berpindah. Ketika Aryan bersiap melakukan pertunjukan akbarnya, kabar mengejutkan datang dari asistennya. Mr. Butiani telah memboikot acara itu, dan sponsor pun menarik dirinya. Aryan terkejut karena tidak ada seorang pun yang datang, dan tiba-tiba teleponnya berdering. Gaurav rupanya masih hidup. Media memberitakan pelecehan yang dilakukan oleh Aryan. Aryan lalu kembali ke London. Kemudian mencoba menghubungi seorang jenderal polisi India untuk membantunya. Tapi karena berada di negara orang lain, dia tidak bisa membantunya. Aryan kemudian melakukan konferensi pers di London untuk mengklarifikasi bahwa itu bukanlah dirinya dan ia akan membuktikan kalau dia tidak bersalah. Aryan lalu kembali ke India. Sebuah mobil datang ke rumah Aryan melalui pintu belakang dan ternyata itu adalah Gaurav. Ia berhasil masuk dengan mengatakan kalau dirinya adalah Aryan. Dia bahkan mendapat kesempatan untuk memeluk istrinya Aryan. Tapi istrinya sadar itu bukanlah suaminya. Dan ketika lengah, istri Aryan mengambil sebuah pistol. Tapi dia terkejut karena Gaurav sedang memeluk anak mereka. Gaurav mengambil pistol itu dan meminta untuk menunjukkan di mana ruangan kerja Aryan. Ia lalu masuk ke ruangan kerja itu dan mengacak-acaknya.
बहुत प्यार से लाया था ये देखने के लिए। Tiba-tiba Aryan datang. Dia terkejut melihat ruangan kerjanya hancur berantakan. Gaurav kemudian kembali ke hotel lamanya dan menyaksikan berita di TV. Setelah itu, ibunya menelpon untuk menyuruhnya pulang karena situasi sekarang sedang berbahaya. Rupanya, Aryan sedang berada di sana bersama mereka. Lalu, Aryan mengancam Gaurav untuk datang ke rumahnya dan menyelesaikan masalah ini. Ternyata, Gaurav tidak gentar. Dia balik mengancam anak-anak Aryan yang diketahui sedang bersembunyi di rumah mertuanya. Gaurav hanya menginginkan permintaan maaf di pertunjukan kontes yang pernah ia ikuti. Aryan lalu mengatakan kepada orang tuanya kalau Gaurav sudah gila. Mereka pun berkata, sesungguhnya Gaurav anak yang baik yang terobsesi olehmu. Namun, ia menjadi berubah setelah bertemu denganmu. Gaurav ingin sukses agar ia bisa menjadi pacar Neha. Kemudian, Aryan ditemani oleh orang tua Gaurav datang ke acara kontes yang biasa diikuti. Ternyata, Gaurav datang juga ke kontes itu. Dia menyaksikan dari jauh Aryan tampil di sana mengatasnamakannya. Dan Aryan pun menyatakan cintanya kepada Neha. Gaurav terpancing emosinya. Tiba-tiba, Gaurav dari jauh menembak Aryan. Tetapi, tembakannya meleset. Mereka lalu terlibat kejar-kejaran dan pukul-pukulan. Mereka berdua sudah tidak berdaya. Aryan mengingatkan Gaurav untuk menjalani hidupnya kembali. Tapi permintaan maaf yang diminta Gaurav tidak pernah terucap dari mulut Aryan. Tiba-tiba Gaurav menaiki tembok dan menjatuhkan diri. Melihat itu, Aryan langsung menangkapnya. Tetapi sepertinya Gaurav tidak mau ditolong. Dan akhirnya dia terjatuh. Dan film pun ditutup dengan adegan Aryan melihat Gaurav ketika menyapa penggemar yang berkumpul di rumahnya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan baper ya, ini cuma buat hiburan doang kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung channel ini dengan komentar yang positif ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah.